Oke, udah 19.40. Mari kita mulai aja dulu. Sebelum kita memulai apa ya, belajar bareng di sini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Ya, sebelumnya kakak di sini mau perkenalan dulu ya. Perkenalkan, kakak namanya Rafif Ferusya Ramadan, biasa bisa dipanggil Rafif. Kakak dari alumni Matematika UGM. Di sini siapa yang mau daftar di UGM di UTBK-nya? Oke, sekarang aku mau kenalan sama kalian nih. Coba kenalinnya nama, terus PTN yang dituju, dan juga seberapa siap sih di SNBT ini. Mulai dari Regina dulu deh, boleh. Oke Kak, kenalin nama aku Regina. Aku mau nembak Univ di Jateng antara Undip dan UNY sih. Aku Nancy. Terus persiapanku kayaknya udah sekitar 60 sampai 75% gitu lah. Wis, keren, keren, keren. Undip sama UMY. UNY ya? N ya? Iya, UNY. Wis. Keren, 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 keren. Mesti pingin jadi guru ya kalau UNY ini. Ketebak ya? Iya, Tebak gitu. banget ya. Oke, oke. Kalau Naura gimana, Naura? Kalau aku pengen kuliahnya sih di dekat-dekat rumah itu di PTN paling UI gitu sih Kak. Atau mungkin agak jalan dikit ke daerah Bogor, mungkin di IPB tuh. Tapi aku sedikit pengen sih di UGM. Oh iya, kalau boleh tahu Naura ini mau prodi apa, sama Regina mau prodi apa? Naura Kalau dulu deh. aku sendiri. Oh, oke, oke. Oh, Naura, nggak apa-apa, Naura. Regina. Udah, Regina dulu. Udah telanjur ngomong. Aku kalau di Undip nembak akuntansi. Tapi kalau di UN-nya masih bimbang sih antara PGSD sama akuntansi gitu. Tapi kayaknya Oh, akuntansi sih aku lihat ini aku kan TO kemarin ranknya bagus di akuntansi, ya udah akuntansi. keren, keren, keren. Kalau Naura? Aku pengennya di bidang kesehatan sih Kak. Kalau misalkan buat UTB, Oh, targetnya langsung aja ke dokteran. biologinya harus tinggi nih ya skornya nih. Oke, kalau Sinta Salsabila boleh kenalan nama, terus univ sama prodi yang ingin dituju sama seberapa siap sih berapa persentase dari kesiapan SNBT-nya. Biar kita akan saling kenal. Oke, live lagi. Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk aja ke materi PM. BTW nih PM pada bisa nggak nih? Masih nembak. Oke, oke, boleh. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya masih ada waktu ini sampai April nanti. Bisa lebih ke sering latihan soal aja ya, karena ini udah tinggal sisa 3 bulan, sering-sering tryout, sering-sering latihan soal. Karena di PM nih harus sering-sering latihan soal, karena rumus itu opsi kesekian lah. Yang pertamanya itu kalian harus bisa menalar dari soalnya. Oke, kemarin ada yang tanya dulu, ini untuk pemanasan. Untuk di sini ada soal peluang. Kira-kira ini kan ada banyak cara pengambilan bola. Menurut kalian ini pakai kombinasi atau permutasi? Coba Regina, kira-kira apa? Kayaknya sih apa ya permutasi ada itu kan dari tiga bola ya tiga Hmm. bola yang berbeda terus kita nyari yang merah doang kombinasi aja lah kak kombinasi. Ya betul, pakai kombinasi karena di sini tuh nggak ada urutan ya. Jadi yang perlu diingat tuh kalau kombinasi dia itu
nggak perlu urutan. Urutan. Nah, sedangkan kalau permutasi itu perlu urutan. Maksudnya gimana sih? Apa yang maksudnya perlu dan nggak perlu? Nah, contohnya di sini. Ini kan bola ya. Bola itu kan kalau bola warna merah, misal kamu punya 5 bola warna merah, itu kalian bisa bedain nggak itu bolanya ini bola pertama, ini bola kedua, bola ketiga, kayak gitu bisa dibedain nggak? Jawab di chat boleh loh, kalau memang nggak bisa. Biar Jujur lebih apa Kak? Tadi jadi boleh diulang nggak? oke, jadi misal kalian punya 5 bola merah nih, kalian ini bisa bedain ke 5 bola merah itu atau enggak? Yang dari 3 bola ini yang warnanya Enggak, beda-beda. permisalan aja. Misal kalian punya 5 bola merah, kalian bisa membedain nggak bola merah ini bola merah A, B, C, D itu bisa dibedain nggak kalau udah diacak lagi misal? Enggak. Nah betul nggak. Makanya itu nggak pakai kombinasi karena kita nggak bisa membedakan bolanya. Sedangkan kalau misal ini untuk pemilihan ketua, terus wakil, terus sekretaris. Nah ini dia baru pakai permutasi. Kenapa? Karena ketua ini kan urutannya pertama ya. Dan bisa kita bedain siapa yang jadi ketua, siapa yang enggak ketika memilih itu. Dan wakil ini bisa jadi posisi kedua dan sekretaris ini posisi ketiga. Sedangkan kalau bola ini enggak ada urutannya karena kita walaupun udah ngelabelin kayak gitu, tapi ketika diacak lagi itu kan jadi urutannya itu enggak perlu. Oke, lanjut aja. Untuk cara pertama, kira-kira ini pakai kombinasi berapa diambil berapa? Misal enggak, sebelum itu kita misalin dulu kalau banyak bola merah, banyak bola merah itu M, terus bola biru kita misalin dengan B, dan juga bola hijau kita misalin dengan C. Nah, untuk yang pertama, terambil ketiganya merah. Nah, kira-kira ini pakai kombinasi berapa diambil berapa? Kalau banyak bola merah itu M, bola biru itu B, dan bola hijau itu ini kok C sih, H. Ada yang bisa Kalau bantu? aku itu merah kombinasi 3 karena belum diketahui jumlah bola merahnya Kak. Oke, betul. Berarti ini kita pakai M kombinasi 3. Nah, kemudian ketika dia ambil 2 merah dan 1 hijau, itu kira-kira pakai gimana rumusnya? Ada 2 nih, C, C. Nah, clue-nya 2. Coba Naura, untuk yang C pertama ini kan terambil 2 merah. Itu pakai kombinasi berapa dan berapa? Berapa diambil berapa? Kan dari 3 bola, sedangkan ada satu warna merah ya kan ya Kak? Iya nggak? Oke. Jadi untuk yang ini, yang di atas ini, misal kita punya C, M, diambil N. Nah, Hmm. M ini keseluruhan ke keseluruhan bolanya. Alias misal ini kita mau ambil bola merah. Berarti ini keseluruhan bola merah. Sedangkan ini itu bola merah yang diambil.
tambahin deh. Banyaknya. Banyaknya keseluruhan dan ini banyaknya. Jadi untuk yang pertama ini, kita akan mengambil dari bola itu yang jumlahnya M, itu ada M bola, dan kita mau ambil sebanyak 2. Berarti ini adalah kombinasi dari M3, MC3. Berarti kita akan mengambil dari semua buahnya hijau itu ada H. Terus kita ambil karena ini maunya 1, kita ambil 1. Nah, untuk yang terakhir nih, masing-masing warna 1. Kira-kira C, C, C. C apa C? Ada yang bisa bantu jawab? Kok belum masuk? Share screen. Bentar. Kayaknya ada masalah sinyal. Share screen-nya ngelik. Oke, sebentar dulu. Nah, udah. Ini share screen-nya nggak ke refresh tadi. Nah, ada yang bisa bantu? Ini C yang pertama, yang atas apa, yang bawah apa? Itu Kak, yang pertama kombinasi merah dan 1, yang kedua kombinasi biru dan 1, yang ketiga kombinasi hijau dan 1. Betul. Jadi yang pertama kita kombinasi merah diambil 1, kemudian yang kedua ini biru diambil 1, dan yang terakhir hijau diambil 1. Nah, langsung kita bagi jadi 2 kasus saja. Pertama, kita akan pakai sama dengan yang di sini. Yang kedua, kita mau pakai sama dengan yang di sini. Untuk kasus pertama, CM3 sama 3 sama dengan CM, oh maaf, ini 2. Ini 2. CM2 dikali CH1. Ada yang ingat rumus kombinasi itu apa? Untuk yang CM3. Aku Kak, M faktorial dibagi M min 3 faktorial terus dikali 3 faktorial. Ah, betul. M faktorial dibagi M min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Untuk ini sama, kita pakai M faktorial dibagi M min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali lagi dengan H faktorial dibagi H min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, ini kita jabarkan menjadi M min 1, M min 2, M min 3 faktorial. Kita nggak perlu tulis banyak-banyak karena kita akan mencancel dengan M min 3 faktorial yang di bawah. Jadi kita ini dibagi M min 3 faktorial dikali 3, 2, 1. Untuk yang sebelah kanan, ada yang tahu ini berapa? Dijabarinnya. Oke. Jabarannya ini menjadi M faktori M dikali M min 1 dikali M min 2 faktorial dibagi dengan M min 2 faktorial dikali 2 kali 1. Oke, mungkin dari sini
Ditanya dulu nggak kenapa ini M-1, M-2, dan M-3 faktorial? Dia mau tanya nggak? Sampai sini dulu deh. Nah, ya Kak, itu gimana? Dan dapatnya dari mana aja? Nah, kan kalau kita punya faktorial, misal kita punya 7 faktorial. Nah, 7 faktorial itu kan berarti kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. Oke. Nah, ini kan kalau kalian perhatiin, ini kan sama aja jadi 7 dikali 7 dikurangi 1 dikali 7 kurangi 2 kali 7 kurangi 3 dikali 7 kurangi 4 dan seterusnya sampai 7 kurangi 6. Nah, sama aja. Karena kita nggak tahu ininya M-nya itu berapa, kita ganti di sini. Jadi kan ini jadi M faktorial sama dengan M. Nah, di sini kan 7 kurangi 1. Berarti ini jadi M min 1. Kemudian ini 7 kurangi 2. Ini di sini jadi M min 2. Nah, di sini jadi berapa? Jadi M kurangi berapa? M-3. Betul, M min 3. Nah, ini seterusnya sampai min M-1. Karena ini kan 7 kurangi 1, berarti ini sampai M-1. Nah, kenapa kakak cuma nulisnya sampai M-3 faktorial? Karena kalau di sini kan bagian ini misalnya. Nah, ini kan kita bisa tulis jadi 5 faktorial. Makanya kita di sini juga bisa sama. Kita bisa nulis ini jadi M-1, M-2, dan M-3 faktorial. Jadi kita stop sampai di M-2 dan M-3-nya kita tetap pakai faktorialnya. Kayak yang sampai sini paham nggak? Oke, paham. Mantap, mantap. Nah, lanjut. Kita tinggal coret-coret yang sama. Nah, di sini ada M-3 faktorial, kita coret sama M-3 faktorial. Di sini ada M-2 faktorial, kita coret sama M-2 faktorial. Terus, karena ini persamaan, jadi kan kita bisa mencoret yang di atas ini sama yang di sini. Karena dia sama-sama ada di atas, jadi kita bisa coret. Sedangkan yang M-1 kita juga bisa coret karena dia sama-sama di atas. Dan yang di sini ada 2 kali 1 kita bisa coret juga karena sama-sama di bawah. Ada yang tahu kenapa ini bisa dicoret? Soalnya sama, Kak. Nah, betul. Sama. Jadi itu kalau cara sebenarnya kalau di matematikanya itu harus dibagi ya. Misal kita punya 3 kali 2 dibagi 4 kali 5. Terus yang di sini kita punya 3 dibagi 4 kali 6 lah. Nah, sebenarnya kalau di matematika ini tuh harus saling dibagi 1/3. Ini juga dibagi 1/3. Jadi ini kan ini di sini dicoret. Nah, ini jadi 2/4 kali 5. Sini juga dicoret. Jadi 1/4 kali 6. Begitu juga yang 4-nya. Sebenarnya tuh di matematika tuh harusnya dikali 4. Dan di sini juga dikali 4. Biar sama. Dan ini baru kita bisa coret. 2/5 sama 1/6. Nah, ini misal aja ya. Misal. Hasilnya nggak sama. Oke, gitu aja. Nah, jadi kita di akhir kita ketemu M-2 dibagi 3 sama dengan ada yang boleh. Regina mau tanya apa?
Itu Kak yang H faktorial per H min 1 Oh faktorial itu iya, gimana ya? oke, bentar, lupa, kelewat, hapus dulu. Oh iya, lupa, kelewat hanya belum itu. Nah, untuk yang H ini, H faktorial itu kan H dikali H min 1 faktorial, sama kayak ini. Kemudian kita bagi dengan H min 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu kan sama dengan 1. Nah, yang paling penting, ini penting, ada dua itu kalau 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Nah, itu aja. Set. Jadi kalau kalian pun ketemu 0 faktorial, kalian langsung aja sama dengan 1. Kalau 1 faktorial itu sama dengan 1. Ini ada caranya sih, tapi agak panjang di singkatku. Jadi nanti aja dengan kesempatan. Nah, di sini kita bisa coret. Nah, jadi ini sisanya adalah H. Nah, yang di sini sisanya berarti habis sisa dengan H. Jangan kok. Ntar ini salah. Harusnya sama-sama merah. Dan nggak berubah. Set. Ini berarti tadi M min 2 dibagi 3 sama dengan H. Nah, kita pindah ruas aja ini jadi M min 2 sama dengan 3H. Oke, stop di sini dulu. Kita lanjut ke yang warna hitam ini. Yang warna hitam berarti kan C M diambil 2 dikali C H diambil 1 sama dengan C M diambil 1 dikali C B diambil 1 terus C H diambil 1. Oke, yang ini dijabarin jadi apa? Ada yang tahu? Yang sisi sebelah kiri. Boleh di chat, boleh di on mic. Oke, langsung aja kita bahas. Ini jadi M faktorial dibagi M min 2 kali 2 faktorial. Ini dikali H faktorial dibagi H min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, yang di sini sama. M faktorial dikali M min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Terus yang ini B faktorial bagi B min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Terus yang terakhir H faktorial bagi H min 1 faktorial dikali 1 faktorial. Oke, kita sama kayak tadi. M, berarti ini M min 1. Terus yang ini jadi M min 2 faktorial. Terus ini M min 2 faktorial kali 2 kali 1. Dikali H dikali H min 1 faktorial dibagi H min 1 faktorial dikali 1 sama dengan M kali M min 1 faktorial dibagi M min 1 faktorial kali 1. Ini juga sama B min 1 faktorial dan dibagi B min 1 faktorial kali 1. Yang ini juga sama H
H-1 faktorial dibagi H-1 faktorial dikali 1. Oke, mari coret-coret. Ini kita coret dengan ini. Kemudian H faktorial coret biru aja. Ini merah biar variasi. Coret, coret. Ini juga dicoret. Kemudian ini kita coret lagi. Ini kita coret lagi karena sama. Ini kita coret lagi karena sama. Nah, terus perhatiin di sini ada M, kita bisa coret. Dengan yang di kanan ada M, kita bisa coret. Jadi hasilnya kita peroleh. Oh, bentar ada lagi. Ini H bisa kita coret dengan H. Jadi hasilnya adalah M-1 per 2 sama dengan B. Ini M-1 kita bisa ubah jadi M-1 sama dengan 2B. Nah, yang terakhir M kita tambahin di kanan. Jadi ini 2 plus 1. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Bisa direct kalau aman. Oke, aman. Nah, kalian perhatikan kira-kira kalau di sini ada 3H, berarti M-2-nya ini kelipatan berapa? Ada yang tahu? Maksudnya gimana, Kak? Nah, ini kan M-2 sama dengan 3 kali H. Berarti M-2 ini kan dia itu kelipatan 3. Karena M-2 ini habis dan hasilnya ini kan karena dia ini banyak bola, berarti dia itu bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat, berarti si M-2 per 3 ini bukan pecahan. Jadi hasilnya dia bilangan bulat, berarti si M-2 ini harus kelipatan 3. Contoh, kalian punya 6, itu dia kelipatan 3 kan. Nah, 6 dibagi 3, itu hasilnya berapa? 2. 2. 2. Nah, si 2 ini dia bilangan Bulat. Nah, gitu. Jadi untuk mengecek apakah dia kelipatan berapa tuh bisa dilihat di sisi kanan. Kalau di sisi kanannya dia itu ada 3 kali sesuatu, berarti dia kelipatan 3. Misal ini ada, misal apa ya, K sama dengan 2H. K ini kelipatan berapa? Kelipatan 2. Betul, K ini kelipatan 2. Nah, gitu. Jadi yang kita note di sini kalau M-2 ini ya emang matematika nih harus gimana ya? Lebih ngira-ngira gitu lah. Kayak oh, di sini ada 3 kali H, berarti dia kan kelipatan 3. Berarti si M-2 ini dia kelipatan 3. Nah, kita note di sini. Note. Karena ini akan kepakai. Nah, yang pertama dia kelipatan 3. Yang kedua, kira-kira ini bilangan ganjil apa bilangan genap? Kalau M-nya bentuknya 2B plus 1. Ada keinget sesuatu enggak? Misal di pelajaran sekolah. Ganjil nggak sih, Kak? Betul. Si M ini adalah bilangan ganjil. Nah, kita kan tahu kalau bilangan bulat tuh bilangan bulat bilangan genap itu habis
dibagi 2. Artinya bilangan genap itu sama dengan bilangan kelipatan 2. Nah, berarti misal N bilangan genap. Kalau dari sini berarti kita bisa menyatakan N sama dengan 2 kali K. K-nya ini sesuatu bilangan. Karena dia bilangan genap. Gitu. Jadi, karena kenapa ini bilangan ganjil? Karena bilangan ganjil itu kan bilangan setelah bilangan genap ya. Berarti artinya kita plus 1 di sini. Kalau mau N jadi bilangan ganjil, kita tinggal tambah 1 di sini. N sama dengan 2K plus 1. Karena nih, ini 2, 3, 4, 5, 6. Yang merah ini kan genap. Merah, genap, 2, 4 genap, 6 genap. Nah, ketika dia di plus 1, dia akan jadi ganjil. Di sini kan ini plus 1. Terus ini lagi plus 1. Nah, berarti untuk melihat ganjil genap, untuk bilangan genap itu dia mesti 2K. K-nya ini bebas mau diganti huruf apapun. Misal K, N, M, itu bebas. Yang penting bentuknya 2 kali sesuatu. Sedangkan untuk bilangan ganjil itu 2K plus 1. Ada plus satunya setelah 2 kali sesuatu. Oke, sampai sini paham nggak? Ini bilangan ganjil kenapa, dan ini kelipatan 3 kenapa? Bisa direct? Oke. Nah, kita ketemu nih 2 hal penting. Kalau M itu yang pasti bilangan ganjil. Dan ketika M ini dikurangi 2, dia akan jadi lipatan 3. Nah, di sini kita akan lihat dulu bilangan lipatan 3-nya. Kita akan lihat M-2. M-2 ini bilangan lipatan 3. Bilangan kelipatan 3 itu ada apa aja? 3, terus 6, 6, terus 9, dan terus 12. oke, 15 dan 18 lah. Banyak. Nah, M-2 agar dia jadi M kita harus tambah dengan 2. Nah, 3 tambah 2, 5, 5. 6 tambah 2, 8, 8. 9 tambah 2, 11. oke, ini jadi 14, 17, dan 20. Bentar. Itu kan yang 2 ya? Oke, benar ya. 2. Nah, kita perhatikan di sini. Antara 5, 8, 11, 14, 17, dan 20 yang bilangan ganjil itu yang mana aja? Yang bisa bantu jawab? Gimana Kak tadi, maaf? Antara 5, 8, 11, 14, 17, sama 20 yang bilangan ganjil yang mana aja? Oh, 11 dan 17. Dan 5. Oh iya, betul. Nah, ketemu banyak kemungkinan kemungkinan kemungkinan
Kan yang ditanyakan kemungkinan banyaknya bola merah yang mungkin. Kemungkinan banyaknya bola merah. Nah, M yang ganjil tadi berapa aja? 5, 11, 17. 11, 17. Nah, ketemu deh. Itulah cara untuk mengerjakan soal ini. Kalian tuh harus bisa apa ya? Memanfaatkan fakta yang ada. Jadi misal kita punya, ini kan ketiganya sama. Karena kita berarti karena ada 3, kita bisa nyamain ini jadi 2-2. Ini disamain ini, kerjain dulu. Terus ini sama dengan iniin dulu. Terus kita kerjain dulu. Nanti kita ketemu fakta-fakta yang bisa kita gunakan untuk mencari banyaknya si bola merah ini. Itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Kak, aku mau makasih deh, itu yang tanya aku soalnya. Aku baru paham. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Karena kita masih membahas peluang, kita akan ngerjain soal peluang. Kita screenshot sama sekalian nomor satunya deh. Set di bawah. Oke, masukkan gambar. Masukkan. Oh, kok belum ketempel? Oke, kita zoom. Itu masukkan lagi. Nah, di sini kita kumpulin dulu informasi yang ada. Kita punya 2 keluarga di sini yang tinggal, yang satu ada di utara dan yang satu ada di selatan. Yang di utara kita tandain dengan warna merah, itu ada 10, dan yang di selatan itu kita tandain dengan warna biru, ada 14. Berarti kita punya 14 S, gini aja, S itu sama dengan 14, dan warga yang ada di utara itu ada 10, dan totalnya jadi 24. Kemudian ini diwakili oleh 1 orang. Jadi kita aman di sini kalau warganya itu benar-benar cuma ada 24 orang yang ikut acara rapat pertemuan untuk memilih panitia inti pembangunan gapura. Nah, yang penting lagi di sini yang perlu ditandain itu dia ada ketua, sekretaris, dan bendahara yang mau dipilih. Karena ini ada ketua, sekretaris, bendahara, ini ada tingkatannya, berarti kita pakai Permutasi. Betul, pakai permutasi. Oke, lanjut. Di sini kita mau mencari banyaknya terpilihnya panitia yang tinggal di sebelah utara. Berarti, oh enggak, yang sebelah utara itu sebagai ketua. Nah, karena ini yang di sebelah utara itu ketua, kita tandain dulu, ketuanya itu warna merah. Sedangkan untuk sekretaris bendahara ini kan
nggak ada ketentuannya kan mau di mana. Berarti kita bisa misalnya mereka ini warna hitam aja karena mereka itu nggak berafiliasi sama utara atau selatan. Jadi mereka bebas boleh di selatan, boleh di utara. Nah, cara pengerjaannya itu ada yang masih ingat kaidah perkalian yang pakai kotak-kotak? Oke, oke ingat. Nah, untuk kaidah Yang di min satu itu kak? Hah? Yang nanti di min satu gitu, ya nggak? Bisa, bisa, betul, betul, betul. Bisa kayak gitu. Itu cara gampangannya. Nah, ini kita tandain ini sebagai ketua, ini tempatnya sekretaris, dan ini tempatnya bendahara. Oke, si ketua ini berasal dari utara, berarti kita bisa memilih dari 10 orang. Dari 10 orang bisa menempati untuk di ketua ini. Nah, ketuanya ini udah kepilih satu, berarti dari 24 orang kepilih satu, jadi sisa 23. 23 tuh orang. 23. Nah, ketua sama sekretarisnya ini udah kepilih nih. Berarti sisanya dari 24 udah kepilih dua, sisanya jadi 22. betul 22. Nah, udah tahu nih jumlahnya tuh ketua itu ada 10 orang yang mungkin, sekretaris itu ada 23 yang mungkin, dan bendahara itu ada 22 yang mungkin. Langkah selanjutnya tinggal kita kalikan aja. 10 dikali 23, kemudian kita kali 22. Ada yang tahu hasilnya berapa? 23 kali 2 dulu aja yang gampang. Ini 46. Nah, ini salah satu trik simple aja. Kalau semua perkalian 11 tuh kalian tinggal kayak gini aja. 46, 46, terus kalian tinggal jumlah. Ini jadi 6, 0, 5. Karena untuk bilangan puluhan atau ke atas tuh, kalau 11 berarti kan misalnya ini 14 kali 11. Ini kan 14. Nah, terus ini kan ditaruh sini. 4, 1. Jumlahin. 4, 5, 4. Nah, kalau kalian ketemu perkalian 11, kalian langsung aja 46, 46 terus dijumlahin. Aduh, salah penghapus, Pak. Aduh, gitu. Tuh trik kecil lah. Karena kalau di UTPK ini kan harus cepet ya. Dan kalian nggak perlu sedetail ini nanti. Kalian langsung ke sini aja. 10, 23, 22. Dikaliin semua. Jadi ini ketemu 5, 0, 6, 0. Ketemu 5.060 cara. Selesai satu. Ya mungkin sampai sini ada yang bingung. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ada mau ditanyain dulu nggak? Untuk sampai sini dulu. Soal satu. Oke, aman. Lanjut. Hmm, ini tadi sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 ya kalau nggak salah ya? Iya kak, bener. Sampai 90 menit ya? Iya, 90 menit. Mm-mm. Oke, satu dulu aja ya. Kita lanjut ke teks 2 aja. Biar dia variatif nggak peluang terus. Aku nggak mau digeser. Bentar. Kita simpan. Kita simpan. Kita masukkan
Ini masukkan lagi. Oke. Untuk soal yang ini, pulpen. Yang mau kita lihat tuh kotak, ada 64 kotak. Nah, kita mau memasukkan kelereng warna merah dan juga kelereng warna putih. Untuk cara memasukkannya ini beda-beda. Untuk kelereng warna merah, itu cara memasukkannya dimulai dari nomor 1 dulu. Terus sampai ke nomor 64. Dengan cara harus ganjil yang dimasukin. Dan dimulai dari 1. Berarti, misal kita punya ini 1, 2, 3, 4, bla 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 bla. Terus ini 6, ini ada 64 ya, 61, 62, 63, 64. Nah, buat si merah ini, dia pingin mulai dari nomor 1 dulu. Berarti yang pertama ini kita masukin 1, kemudian di kotak kedua kita masukin 3, kotak 4 kita masukin 5, kotak 5 ini dimasukin 7, dan seterusnya. Ini kotak ke-64. Ini berarti UN-nya itu adalah 1 plus 63, 64 min 1 dikali bedanya itu 2. Nah, berarti ini sama dengan 3 kali 2. Nah, udahlah, pokoknya ini dulu. Nah, untuk yang biru, dia ngisinya kebalik. Dia mulainya dari nomor 64 dulu, 63, dan harus beda 3. Dan dimulainya dari kelereng 1. Nah, untuk si biru ini kita mulainya 1 dulu di sini. Terus di kotak 64 kita masukin 4. Kotak 63 kita masukin tambah 3 berarti 7. Terus tambah 3 lagi 10. Seterusnya sampai di sini banyak. Nah, kita mau mencari banyaknya kelereng untuk menyatakan UN suku ke N dari banyaknya kelereng putih dalam kotak N. Cara untuk ngerjain ini, kalian perhatikan dulu di sini. Di sini ada beda 3. Berarti kita harus mengalihkan sesuatu dengan 3. Nah, berarti ini yang ada kali 3-nya kan ini. Karena dia beda 3. Nah, yang ini kalian eliminasi aja karena udah nggak mungkin. Karena di sini ada beda 3. Nah, kemudian kalian perlu ingat kalau si putih ini dia ngisinya dari kotak paling gede. 64 paling gede, dan kemudian kalau dilihat dari kotak yang paling kecil yang nomor 1 itu berarti kan awalnya kan banyak. Terus lama-lama dia makin dikit, makin dikit, makin dikit, makin dikit. Nah, jadi dia itu menurun. Nah, di antara 2 ini yang menurun yang mana? A atau B? Yang jumlahnya makin dikit-dikit-dikit. Yang A. Oke, berarti kita jawabannya A. Nah, cara ngeceknya benar atau enggak, kalian masukin. Yang paling gede kan 64. Kita masukin 193 dikurangi 3 kali 64. 64 kali 3, 2, 1, 9, 18, 19. Berarti ini sama dengan 193 kurangi 192. Hasilnya adalah 1. Sama kan kayak yang di sini? 1. Berarti ini udah cara yang benar. Gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu panik untuk nyari soal kayak gini. Kalian lihat aja dulu. Kan kalau di barisan itu kan rumus UN itu kan sama dengan A plus N min 1 kali beda kan. Nah, kalian ingat di sini ada beda. Terus ini ada N min 1. Berarti kan ini bakal A
plus BN min B. Nah, ini ada BN dan yang ini ada A min B plus BN. Nah, ini ada B, ini ada beda. Berarti kita harus ngecek yang bedanya itu sama gitu. Dan karena ini menurun, berarti kita nggak pakai plus, kita pakai minus di sini. Karena dia menurun. Gitu. Oke, lanjut. Oke, muka, ntar. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayak ada yang bingung gitu, boleh nanya, boleh lewat chat atau on mic. Oke, amat ya. Oke, boleh lanjut? Boleh, boleh, boleh. Sip, kita ambil contoh lain. Karena untuk contoh lainnya itu, untuk yang ini tuh, kalian tinggal pakai rumus ini aja nanti ke bawah-bawahnya tuh. Karena rumus ini akan kepakai. Dan yang untuk yang satunya, itu kan barisan biasa aja. Rumusnya berarti untuk U. Ini karena merah ya, kita M aja. Berarti kan A plus M min 1 kali bedanya. Karena ininya mulai dari 1, kita tambah M min 1. Dan karena ini dia itu bilangan ganjil. Ganjil kan antara bilangan ganjil kan selisihnya 2. Jadi langsung aja 1 plus 2M min 2 dengan 2M plus 1. Nah, pakai 2M plus 1 aja bilangan ganjil. Dan ke bawah-bawahnya pakai dua rumus ini aja sih. Setelah itu kalian bisa kalau ketemu. Lanjut. Oke. Ini agak panjang sih yang bawah. Oke, gak apa-apa. Kita kerjain dulu. Yang mana ya? Yang ini dulu aja lah. Nomor 9 dulu. Ini agak gede. Nah, di sini aja deh. Karena agak gede. Agak besar. Maaf loh, kejauhannya kelihatan. Set. Satu lagi. Masukin. Set. Oke. Nah, untuk yang ini, kita perhatiin dulu yang kita ketahui dulu. Di sini, tinggi Ani itu 1,5. Kita tandain dulu di sini. Ani 1,5. Kemudian AL. AL kan di sini. Tandain dulu. AL 5, terus BL 5. Apalagi yang kita punya. Sejauh 15 meter. Nah, karena dia sejauh 15 meter, berarti yang di sini itu 15. Terus apalagi yang kita punya? CF. CF. CF ini 3. Terus apalagi yang kita punya? CD 5. Nah, dan terakhir ini harusnya EA ya. EA. Kalau EF tuh aneh. Oke, EA. Set, set, set. Ini 8. Autocorrect. Nah, 8. Oke, kita udah punya itu. Kita lanjut ke soalnya. Ini kita misalkan kalau panjang si Ani tadi, panjang bayangannya itu 5 meter. Nanti kita bisa gambar di sini segitiga. Set, set. Nah, ini misalin si Ani. Set. Ah, garis aja lah. Aninya garis aja. Nah, Ani tadi tingginya berapa? 1,
Ada yang tahu tadi tingginya ini berapa? 1,5. Kemudian ini tiangnya. Tiangnya tadi tingginya 15. Oke, dan di sini kita tahu adalah, oh enggak, ini tiang lampunya kita nggak pakai dulu. Oh enggak, salah, bukan 15. Tiang lampunya yang kita tanyain. Ini X. Nah, terus bayangan si Ani tadi itu 15. Sedangkan bayangannya itu 5. Bayangannya itu ada di belakang. Nah, kita pakai kesebangunan. Ini tandain dulu deh. Ini L, ini misal Ani, ini jangan A. Apa yang belum ada? N. L, M, N, O. Ini P lah. Nah, ada yang masih ingat kesebangunan misal kita punya M, N dibagi MO. Untuk yang segitiga besar, yang atas di sini berarti dia LN, Kak. ya LN. Yang di bawahnya berarti jadi PL. Oh. betul PL. Karena dia kesebangunan. Oke, lanjut. MN itu dia kita ketahui kalau dia itu 5. Sedangkan si MO ini dia 1,5. Kemudian si LN jadi berapa ini panjangnya? 20. Betul, jadi 20. Dan yang ini PL itu X. Nah, kita coret dulu yang ada di sini. Ini dibagi 5 kan 15 bagi 5 3. 3 karena ada 0 di setengah di satu angka di angka setelah angka terakhir berarti ini jadi 0,3. Nah, ini pindah ke atas, ini jadi X, terus ini pindah ke atas juga jadi 20 kali 0,3. Ini bisa hilang berarti 22 kali 3 itu 6. Selesai. Teneng. Oke, lanjut. Kita akan ke kesebangunan dulu. Ini agak susah sih yang kesebangunan yang kedua ini. Kita pakai yang CF ini aja. Oh ya, yang tadi ada yang ditanyakan dulu nggak kesebangunannya? Apakah aman? Oke, aman, 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 aman. Oke, kita lanjut soal kesebangunan kedua. Ini agak tricky, lebih ke dia gambar ya. Kalian harus melihat di dunia nyata tuh kayak gimana. Oke, masukkan gambar ini. Oke. Nah, yang diketahui di sini sekarang tinggi lampunya itu 10 meter dan bayangan sisi samping kita mau nyari CF. Nah, kalian perhatian di sini. Ini kan lampu. Nah, ini lampu. Kemudian karena dia lurus, kemudian bayangan itu kan selalu tegak lurus kan. Tegak lurus. Berarti kita bisa ngasih di sini tegak lurus untuk yang si L, terus ini ada B, terus ini ada lagi C aksen, dan sini ada F aksen. Terus ini kita tinggal tarik garis lurus. Tuh kalau digambarin tuh kayak gini. Set, 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 set. Set, 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 set. Set, set. Nah, kayak gitu. Dan ini tinggal kita tarik garis lagi. Yang kita pingin cari itu CF.
Kita pengen cari CF, tapi kita yang ketahui itu adalah si B. B, oh iya, BF. Ini tadi kita misalin P. Oke. Yang pertama, tadi tinggi tiang lampunya berapa? 6 meter. 10. Oh, super. Wow. Terus BL-nya? Oke, BL-nya di sini 5. Terus yang kita ketahui lagi, yang kita ketahui adalah tinggi si PF. Si PF ini, dia itu 8. Tapi bentar, ini agak jelek ya gambar ya. Harusnya tuh gini. Set. Nah, harusnya itu kita punya, kalau si ujung lampu ini dia akan tabrak si O ini dan dia akan sampai ke si C. Nah, berarti kita punya set set. Nah, ini kita punya titik O sesuai di sini karena dia akan nabrak ke sini dan sampai di C aksen. Nah, si OF tadi, oh itu C ding ya, bukan O, itu C. Maaf, ini C. Nah, CF tadi berapa? 3. Sedangkan si BC karena tadi tinggi tiangnya itu 8, 8 kurangi 3 jadi 5, Kak. betul 5. Oke, kita udah punya cukup banyak di sini. Nah, untuk yang ini kita perhatikan kesebangunannya. Bisa dipindah nggak ya? Oh, bisa deh pakai ini. Set. Aduh, kebul semua latar. Ini kita ke atasin dulu. Nah, kita turunin agak nyebelin ya. Dulu. Kok hilang? Dulu. Turun. Sini tadi kita balikin. Ini kita Oke, jadi kita punya kesebangunan antara segitiga ini dengan segitiga yang besar. Yang sedang, ada yang lebih besar. Untuk yang kecil, kita punya BC dibanding dengan BC aksen. Kemudian untuk yang segitiga besar, sisi tingginya itu adalah PL dan sisi panjangnya adalah LC aksen. Nilai BC berapa? Oh iya, maaf. Nilai BC berapa? 5, Kak.
Nah, betul. Nah, BC aksen kita misalin X lagi aja. X. Nah, terus nilai PL 10. 10. Nah, ini berarti karena 5 ditambah X jadi 5 plus X. Oke. Ya. Ini kita pindah ke atas jadi 25 plus 5X. Terus ini kita pindah ke sini jadi 10X. Banyak ya? Oke. Ini kita pindah ke sini jadi 25 sama dengan 10X dikurangi 5X. Sisanya adalah 5X. Dan yang di sini 25. Ini bisa kita coret. Ini 5 dan ini X. Kita ketemu nilai X-nya adalah 5. Kita mau nyari nilai si CF. Nah, untuk si CF, berarti kita akan melihat segitiga yang besar dibandingkan segitiga yang besar mana apa ya? Biru belum, merah. Oke lah, pokoknya segitiga PL yang gede ini. Warna lain apa ya? Kuning. Nah, kuning lah, kuning. Untuk segitiga yang paling besar, kita bandingkan dengan segitiga hitam. Lagi merah. Oke, untuk segitiga yang besar, tingginya itu 10. Salah. Tingginya itu si PL. Kemudian dibandingkan dengan kita mau nyari LF aksen. Dibanding apa ya? Alasnya. Alasnya adalah LF aksen. Kemudian untuk segitiga yang kecil berarti tingginya adalah, ada yang tahu? FB. Kurang tepat karena kita mau pakai segitiga yang warna hitam. Yang hitam ini berarti PL. PL. Kemudian dibanding dengan ini sisinya 5 tambah 5, 5 tambah 5. Ini berarti L C aksen. PL-nya ini 10. Kemudian kita bandingkan dengan 10 plus X sama dengan PL lagi 10. Kita bandingkan dengan LC aksen. LC aksennya berarti 10. Ini nggak salah ya, Stas? Karena aku agak lupa bandingnya segitiga yang gede. Sebentar. Oke, kita coba dulu aja. Sepuluh plus X dengan oke, disalah X jadi 0. Sama jadi 0. Bangunannya berarti 55. Oh, yang ini deng, salah. Kita pakai segitiga BF F aksen dengan segitiga BC aksen
C. Oke, ini berarti kita bandingkan. Ini berarti BF dibanding dengan BF aksen sama dengan BC dibandingkan dengan BC aksen. Nah, si BF aksennya 5 plus X. Kita misalin ini CF adalah X. Kemudian si BC itu 5. Ini juga 5. Oh, ada yang salah. Nah, mungkin ada yang udah pernah ngerjain ini. Ada syarat. Nah, saya coba lihat pembahasannya dulu. Udah bikin. Oke, sebentar ya. Harusnya ini hasilnya 15. Ada kesalahan dikit sebentar. Kan. Oke, maaf tadi ada sempat lupa. Pakai kesebangunan yang mana? Oke, jadi kita pakai kesebangunan segitiga BF F ini benar dengan segitiga yang ini. Segitiga BF. Oh iya, dengan segitiga yang besar. Kita pakai segitiga ini. BF ini salah. Dengan segitiga yang besar yaitu segitiga P, L, dan F aksen. Kita hapus. Oke, berarti kita mau membandingkan si BF dengan BF aksen, kemudian kita sama dengan PL, kita bandingkan dengan LF aksen. Nilai BF-nya berapa? 8, Kak. Betul, 8. Kemudian BF aksen. Ini ada 5, ada X, jadi nilainya 5 tambah X.
Betul, 5 tambah X. Kemudian PL ini nilainya 10, kemudian LF. LF ini 10 plus X. Nah, takut salah. PF. Oh, oke. Oke, benar harusnya. Nah, ini kan 5 tambah 5, 10 plus X. 10 plus X. Oke, ini kita pindahkan ke sini, jadi 80 plus 8X sama dengan 50 plus 10X. Nah, kita samain ini. 8-nya pindah ke sini, 50-nya pindah ke sini. Jadi 80 kurangi 50 sama dengan 10X kurangi 8X. Nah, yang ini sisanya jadi 30, terus yang ini sisanya jadi 2X. Jadi kita ketemu X-nya adalah 15 meter. Oke. Ada yang ingin ditanyakan untuk yang ini? Oke, aman, 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 aman. Oke. Ini karena sisa 4 menit, satu soal yang gampang aja deh. Yang ini. Nah, ini. Ini kita mau mencari stok. Nah, untuk mencari stok, itu kalian perhatikan selisih antara pasokan dan juga terjual. Pasokan kan yang biru. Nah, ini kan 6 kurangi 4, sisanya 2. Nah, untuk hari selanjutnya, stoknya berarti kan 2 ini ditambahin dengan sisa dari 14 kurangi 12. 14 kurangi 12 berapa? 2. Terus 2, tadi sisa punya 2, jadi kita punya di hari Selasa, 2 tambah 2, 4. 4. Oke. Kemudian di hari Rabu, kita nyisa lagi 2 ini. Karena sebelumnya di hari Selasa masih sisa 4, berarti kita jumlahin lagi. 4 tambah 2. Itu 6. Nah, di hari Rabu ini, ternyata yang terjual tuh lebih banyak. Berarti kan minus kan. 8 kurangi 14, berarti minus. Minus 6. Nah, minus 6. Karena sebelumnya kita punya stok 6, terus ternyata ini minus 6, berarti stok kita habis 0. Nah, di reset lagi nih 0. Kemudian di hari Jumat, selisihnya ini 2, berarti kita punya stok 2. Nah, di hari Rabu, ternyata lebih besar lagi penjualannya nih, ini min 2. Kita jumlahin aja, 2 kurangi 2, 0. Nah, di hari Rabu, terjualnya sama. Berarti stoknya 0. Nah, berdasarkan diagram di atas, stok minyak terbanyak pada minggu itu adalah, ada yang tahu? Dari ini 6, betul. Oke, udah 25.9. Mungkin sampai sini dulu aja. Untuk keseluruhan ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita foto bareng dulu ya. Yang bisa on cam, on cam. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Buat dokumentasi, dokumentasi. Yuk, 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 on cam dulu yuk. Kalau sambil on cam ini kalau mau tanya boleh ya. Nanti langsung kakak jawab. Yuk, yang bisa on cam yuk.
Oke, keren keren keren. Gina. Yunora, terus apa lagi? Regina. Terus ada Tisha Satoru. Oh, siapanya Kuju Satoru nih? Terus ada Noni Britania yang bisa on cam, boleh yuk. 1-2 orang aja nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Hera, yang lainnya. Oke, kayaknya udah. Untuk Kak Hadin boleh bantu screenshotin. Oke, aman. Oke. Oh, Regina nggak jadi. Nggak apa-apa loh. Bantu Apa komunikasi kan? aja. Nggak jadi on Sudah cam. ya? Udah di-react? Udah belum sih? Belum ya? Udah di foto. Sudah. Aman, Oke, aman. udah. Aman. Oke, ada satu titipan pesan lagi nih dari admin. Jangan lupa testingnya di IG ya. Kalau kalian suka dan paham itu langsung testi-testi aja. Oke, mungkin kita cukupkan. Jika ada salah dan kurangnya kakak mohon maaf. Dan juga maaf ya tadi sempat lupa caranya. Agak ngeblank dikit tadi. Terima kasih untuk kehadirannya dan keaktifannya, keren banget lah kalian semua. Oke, terima kasih semua. Kakak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama.